benar begitu kita cek. Nah, di sini ini adalah filter bensin, komponen filter bensin dan pompa bensinnya, Pak. Ya. Dari sini kita tadi coba simulasikan, coba kita semprot untuk udara dari outletnya sini. Dari sini kita semprot udara atau angin. Ini begitu kita rendam di bensin seperti ini, Pak. Ini terjadi gelembung udara muncul dari area sambungan filter. Nah, ini adalah dia barangnya non original. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat HPdia. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah Mas Ardi. Ya, Banyak yang mencari Mas Ardi kemana? Mas Ardi sakitkah atau seperti apa? ya kemarin sempat sakit. Batuk pilek. Batuk pilek. Sehingga biar teman-teman nggak ketularan. Nah, jadi disembunyikan ya. Gimana Pak Taufik? Kabarnya, Ya, Pak? Mas Ardi, apa yang bisa kita angkat buat kawan-kawan di YouTube? Siap. Nah, ini kita lagi ada kasus nih, Pak. Ya. Mobil ini di belakang kita ini ada Nissan Livina ya. Livina Oke. XR. Dia memiliki keluhan tarikannya berat, Mas. Tarikannya berat, kemudian ketika starter awal panjang. Jadi Tarikan berat, starter awal panjang. Ya, starter mau itu cracking ya. Ketika cracking dia panjang, tapi tidak hidup-hidup. Itu biasanya nunggu sekitar kurang lebih ya 5-10 detik itu baru bisa hidup untuk mobilnya. Nah, begitu kita cek, tadi langsung kita berdasarkan teorinya ya, Pak ya. Untuk proses pembakaran sempurna itu kan dia harus memiliki 3 persyaratan. Yang pertama, kompresi. Yang kedua adalah campuran bahan bakar dan udara. Kemudian yang ketiga adalah api yang membakar. Oh, 3. Nah, ketika kita cek untuk pengapian, kita langsung menggunakan scanner. Dilakukan pengecekan scanner, tidak ada deteksi trouble di sana. Oke. Akhirnya kita langsung ngecek kompresi. Ya. Dicek kompresinya dia normal di atas 10. Lah kemudian kita langsung mengukur alat ukur ini, Pak, tekanan bensin. Nah, ini dia. Kita tadi cek menggunakan alat ukur, dia untuk satuan yang kita pakai bar yang warna merah ini, Ya. dia hanya mencapai sekitar 2 bar. Jadi ketika dia di cracking starter hanya mencapai 2 bar. Nah, ketika sudah mendekati 2,5 bar, dia baru mau hidup. Nah, ketika dia hidup, ininya untuk jarum penunjuknya itu dia goyang-goyang. Nah, ketika dimatikan langsung menyusut, seperti itu sampai dengan 0. Nah, ternyata kita simpulkan bahwasanya itu adalah terjadi kebocoran di sistem supply bahan bakarnya. Nah, benar begitu kita cek. Nah, di sini ini adalah filter bensin, komponen filter bensin dan pompa bensinnya, Pak. Ya. Dari sini kita tadi coba simulasikan, coba kita semprot untuk udara dari outletnya sini, dari saluran keluar yang masuk ke selang. Ya. Dari sini kita semprot udara atau angin. Ini begitu kita rendam di bensin seperti ini, Pak. Ini terjadi gelembung udara muncul dari area sambungan filter. Nah, ini adalah dia barangnya non original. Nah, untuk ini yang kita kritisi adalah ininya, Pak, sambungan filternya. Leman ya? Iya, ini hanya seperti lem saja. Iya, betul. Hanya seperti lem saja. Nah, dari area sini dia terjadi kebocoran tadi, terjadi gelembung udara. Nah, ini pemilik ternyata memiliki pompa bensin yang lama. Dikarenakan pompa bensinnya untuk yang lama itu dia terjadi kebocoran di sini, Pak Taufik. Nah, di area sininya saya. Oh, jadi beda-beda ya bocornya, Mas ya? Iya, beda-beda. Nah, di sini Pak, pemilik yang lama itu kan dia memiliki pompa bensin seperti ini. Ya. Tapi yang lama itu dia mengalami kebocoran di sini. Sehingga ketika dia mendapatkan tekanan bensin, itu dia keluar dari sini, Pak. Oke, udaranya ya. Akhirnya semua pemilik diganti pompa bensin, tapi dia nggak original. Oke. Nah, begitu diganti, ya mungkin hanya bertahan beberapa waktu saja. Itu dia mengalami kebocoran di sininya. Nah, ini coba kita kanibalkan karena pemilik, Mas, saya punya, Mas, yang bagian bawahnya sini. Karena dulu saya yang bagian atas itu pernah patah. Ya udah, Pak, bawa ke sini. Akhirnya ke sini kita coba kanibalkan, Pak. Kita coba rapingkan kanibal dan teman makan temen. Nah, ini kita coba tukar. Yang ini yang lama. Kalau originalnya dia rapat, Pak, seperti ini. Nah, ini kita bisa bandingkan. Oh iya ya? Ya, barang yang original dengan yang non ori. Iya.
Ini agak kasar ya Mas ya? Ya, ini kasar sekali, kemudian Kayak ada lilinnya ya? kayak apa? ada, ya betul, sambungan gitu Sambungan ya, sejenis kayak lemnya ya, perekatnya di sini. Nah, ini kita bisa melihat dari sisi sebelah atas, memang dia komponen yang tidak rata di area sini adalah yang berpotensi bocor. Oke. Nah, ini kita ganti dengan yang baru, yang punya customer. Nah, ketika penggantian ini, karena dia ini adalah sistemnya kayak ini ya Pak, isolasi bakar ya. Ketika dia sudah apa tuh namanya, rapat, ini akan susah sekali untuk dibuka. Akhirnya kita potong untuk yang kita tidak pakai, sementara untuk yang kita pakai kita klem di sini. Ini sebenarnya kalau dibilang permanen awet sih enggak. Oke. Nah, tapi kita tetap rekomendasikan customer untuk mengganti pompa bensinnya. Harusnya nggak diklaim ya Mas? Ini nggak boleh diklaim harusnya, karena khawatirnya nanti dia kendor klaimnya. Bisa, meskipun bensin tidak keluar ke area tangki, di luar tangki, ini di dalam tangki bisa terjadi ini ya, kebocoran bensin, sehingga tekanan menjadi turun. Nah, tekanannya itu kan kalau kita lihat dari sisi bar sini, harusnya untuk injeksi itu dia minimal sekali di angka 2,5 sampai dengan 4. Nah, kalau rata-rata pompa bensin sehat itu 3 sampai dengan 3,5 bar. Permainannya situ. Nah, ketika dimatikan, itu dia tidak boleh langsung turun tekanannya. Harus posisinya standby di antara 3 sampai dengan 3,5. Karena ada ini ya, apa istilah itu? Regulator ya. Betul. Kita dulu pernah membahas ya Pak Taufik. Iya benar. Regulatornya. Nah, regulatornya seperti ini. Ini rupanya yang namanya regulator. Ini regulator, dia kalau udah misalnya tekanannya berlebih, dia akan gembos. Akan dikempesin apa ya? Akan mengempeskan. Kemudian bensin akan keluar dari sini. Kemudian kalau dia misalnya kurang dari 3,5, maka dia akan mampet. Tutup. Nah, di dalamnya sini terdapat pegas dan juga katup ya, teman-teman. Nah, ini akan kita pasang Pak Taufik. Ini akan kita pasang, tapi sebelum dipasang nanti akan kita simulasikan untuk fuel sendernya atau sinyal pengirim ini ya. Indikator bensin. Mas Ardi, tadi kan awalnya adalah starter panjang dan hidupnya susah, gitu ya. Nah, pada saat Mas Ardi menemukan bahwa ini ada kebocoran, ya. Nah, apakah semua mobil yang kasusnya turun ini ya, apa namanya, turun tekanannya pasti bocor? Ya pasti. Ketika turun tekanannya itu pasti ada kebocoran. Entah mungkin dari seal-sealnya, karena di dalam sini di regulatornya ini ada seal-sealnya. Baik. Atau mungkin dari regulator ini sendiri. Jadi ketika dia regulatornya ini sudah rusak Pak Taufik, dia katupnya tidak menutup dengan rapat sehingga dia akan bocor tekanan bensin tersebut. Nah, dari mana aja sih yang menyebabkan kebocoran dari sebuah tekanan bensin? Tekanan bensin umumnya yang pertama dari sini Pak. Ini kan karena dia berbentuk plastik ya. Berbahan plastik maksudnya. Berbahan plastik. Nah, di area sini nih karena dia sering buat lepas, dibersihin ya gitu ya. Iya betul. Nah, ini adalah sisi paling rentan untuk mengalami kebocoran. Pertama itu. Yang kedua adalah dari pompa bensinnya. Jadi pompa bensin ini dia memiliki seal juga ya Pak, di area bawah sini. Di area, nah ini di bawah sini dia memiliki seal juga. Nah, untuk yang dari tangki masuk ke filter, ini juga dia memiliki seal juga. Jadi umumnya sih di area seal-sealnya ini. Nah, kalau untuk yang kasus di luar ini, di luar umumnya, berarti dari produk itu sendiri ya. Dari produk itu sendiri dia di filter bensin. Rata-rata filter bensin yang dia bentuknya adalah seperti ini, lem-lem sambungannya ini adalah rentan sekali untuk bocor. Karena kalau untuk yang aslinya itu dia bersih, rapat ya? Dia rapat seperti ini. Dia nggak nongol lemnya ya. Tapi kalau lemnya teman-teman raba seperti ini dia terasa nongol. Ini kan bersih, rapi ya. Dia presisi. Nah, ini dia kalau untuk yang tipe-tipe seperti ini, yang nongol seperti ini akan rentan sekali terhadap kebocoran Pak Taufik. Dan apabila dia tekanannya mungkin juga kurang ketika dia sudah lama dilakukan starter, itu bisa jadi dari pompa bensin yang lemah. Produknya lagi. Malah pompa bensinnya ya? Malah pompa bensin. Nah, ketika pompa bensin ini tadi dia lemah, dia tidak mampu memompa. Gitu. Nah, di dalamnya kan sehingga ada baling-baling dulu kita pernah sebutkan. Iya, betul. Di sini teman-teman kalau misalnya, nah ini kan kadang-kadang baling-balingnya dia yang tidak mau berputar. Karena di dalamnya ini ada kayak dinamo, baling-baling ini nggak mau berputar. Nah ini kalau misalnya nggak mau berputar dikasih keras ya, oli, dikasih oli, kemudian diputar seperti ini, dicongkel sampai dia mau
berputar seperti ini. Ini kan dia mau gerak. Kadang kalau dia macet itu akan susah, Pak. Digerakan ini susah karena mungkin karena kotoran bensin. Itu juga mengakibatkan pompanya ini menjadi rapuh, Pak Taufik. Mas Ardi, ini kan ada dua produk nih, yang satu yang ori, yang satu yang yang bukan gitu ya. Ya, nah, berapa sih perbedaan antara yang ori dan yang tidak ini? Untuk originalnya ini, untuk yang tipe Grand Livina ya, dia 2.700.000, hampir 3 jutaan lah originalnya. Itu hampir 3 jutaan, sementara untuk yang ini hanya sekitar 600 sampai 1 jutaan. Oh, jauh banget. Jadi jauh banget ya. Jadi kalau untuk usia ya memang yang original lebih awet, lebih panjang usianya. Berapa lama, Mas? Yang Mas lihat kasus yang sering terjadi kembali 8 tahunan, Pak. Oh, bukan, yang non ori. Yang non ori. Oh, non ori ini tergantung sih ya. Kadang-kadang ada yang bertahan 3 tahun juga ada. Ada. Oh. Kadang-kadang ada yang untuk kasus ini mungkin ya kisarannya terbilang bulan, Mbak. Oh ya? Ya, baru 7 bulan, 8 bulanan kurang lebih. Waduh. Nah, ini dia warnanya pun juga belum. Iya, belum sampai jadi coklat ya? Ya, belum sampai jadi coklat. Dia sudah mengalami kebocoran. Itu awalnya putih ya, Mas ya? Awalnya putih, seperti ini. Putih. Benar. Nah, warna putih karena dia terendam bensin ya. Bensin. Itu menjadi kecoklatan. Oke. Mas Ardi, ada tips nggak sih untuk merawat? Kalau merawat sih agak ini ya, tergantung dari kendaraan bahan yang dibeli ya. Betul. Tapi ada tips nggak mengetahui terjadi kendala ini ada di masalah pompa atau masalah di mesin? Siap. Jadi kalau ketika kita starter itu panjang, teman-teman, tentunya kalau untuk mobil-mobil injeksi andalan kita adalah scanner. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya scanner, menggunakan cara manual. Cara manualnya adalah pertama untuk kasus ini ya, kita mengukur kompresi ya. Nah, untuk mengukur kompresi kita bisa menggunakan alat ukur kompresi. Dia ada banyak lah ditemukan di toko-toko otomotif, itu paling harganya sekitar 300 ribuan. Itu untuk mengukur kompresi. Tapi itu sangat jarang sekali kompresi Pak Taufik, meskipun dia kecil, misalnya hanya 6 lah hitungannya. Itu masih bisa menghidupkan mobil. Masih bisa. Nah, kompresi diabaikan dulu. Nah, kita mencari pengapian. Nah, ketika mencari pengapian maka kita lepas busi. Businya kita lepas. Kalau misalnya di sana ada fuse injektor atau fuse pompa bensin, itu fuse-nya dilepas dulu supaya nanti tidak tersuplai bensin ke dalam ruang bakar. Betul. Karena kalau kita lagi posisi ngetes, nanti ada uap bahan bakar dari dalam ruang bakar, itu bisa nyamber ke apinya. Nah, itu berbahaya. Nah, kalau bisa selagi itu ada fuse-nya, tidak perlu fuse-nya. Tapi kalau fuse-nya nggak ditemukan, cari ground di luar area ini ya, di luar area mesin ya. Jadi bisa ke bodi samping atau menjauhlah dari mesin. Atau cara ngeceknya cari busi lain. Jadi koil dicabut. Mungkin gini aja kita praktekkan, Pak. Tapi baik. Nah, langsung kita praktekkan. Nah, ini Pak Taufik. Untuk cara mengecek pengapian, ini kita pakai koil selain mobil ini ya. Tapi kalau teman-teman misalnya langsung mau ngecek di mobilnya sih bisa. Businya nggak usah dicabut. Cari busi yang lainnya. Tapi kalau busi lainnya nggak dapat, ya wes mau nggak mau pakai busi yang ada ya. Yang ada, tapi menjauh dari lubang ruang bakar karena nanti bisa keluar uap bensin yang keluar dari ruang bakar. Ini kita pasang, kemudian kita cari ground. Ground itu asal terdekat, Pak Taufik ya. Seperti ini. Oke. Ya, bisa keluar. Kelihatan ya. Yuk lagi. Oke. Nah, berarti ini kalau untuk kasus ini mobil tersebut memiliki pengapian yang bagus. Berarti untuk koil dan juga sensor pengapian aman, Pak. Terkadang kayak gitu kalau misalnya dia apinya nggak keluar, itu bisa dari sensor pengapian, bisa dari soketnya sensor pengapian. Kadang kedeteksi CKP, tapi di sana CKP tersebut kan punya soket, Pak. Kalau soketnya dia jelek, itu juga bisa berpengaruh. Jadi nggak langsung ke CKP-nya? Belum tentu CKP-nya, seperti itu. Nah, yang ketiga untuk pengecekan bensinnya, itu adalah dengan melepas
ini Pak. Pompa. Selang. Ya. Ini di sini ada selang toh. Iya, betul. Nah, ini covernya ini dilepas, kemudian selangnya itu dilepas. Iya. Nah, nanti ketika itu disiapin botol aja sambil di starter, kalau bensinnya itu tadi keluar, berarti bensin dalam kondisi baik. Tapi bensin keluar pun kita harus tahu tekanannya. Itu dia. Karena syaratnya untuk injeksi ya, mobil-mobil injeksi ini kan dia kan memainkan tekanan, Mbak. Terjadinya pengkabutan di injektor itu karena adanya tekanan dari pompa bensin. Nah, ketika di sana tekanannya itu dia kurang, maka pengkabutannya nggak optimal. Itu yang bikin starternya itu tadi panjang seperti kasus mobil ini. Mas Ardi, pada saat ini nih, kita nggak punya alat untuk mengukur tekanan minyak ya? Ya. Nah, apakah dari kasat mata itu tidak bisa ketahuan ya? Ini terlalu lemah ini gitu, nggak bisa? Nggak bisa, nggak bisa ketahuan. Itu sekalipun dia misalnya mendekati 2 bar tekanannya, itu tetap kencang. Kencang. Jadi kalau 3 lebih kencang lagi. Nggak bisa, kalau Mas sendiri nggak bisa prediksi. Ini 3, ini 4, ini 2 itu. Nggak bisa. Nggak bisa prediksi, Pak. Baik. Nah, berarti tadi Mas sudah melakukan proses yang 3 tadi ya? Sudah. Untuk melakukan pengecekan dan akhirnya... Tapi kita kalau untuk yang karena kondisinya di bengkel ya, kita cek dengan scanner. Oh iya, benar. Dengan scanner untuk pengapiannya dan juga untuk kompresi dengan alat kompresi. Sementara untuk yang bahan bakar itu menggunakan alat ukur yang tadi sudah kita jelaskan. Nah, ini akan kita pasang untuk pompa bensinnya, Pak. Oke, Mas Ardi. Sweet away lagi, iya sweet away. Atasnya ketat ya nih. Yes. Oke, kita tes ya. Berarti saya sini aja nggak apa-apa. Sini ya? Ya. Nah, ini Pak Taufik. Ya. Ini akan kita lakukan awal starter ya Pak Taufik ya. Ini akan kita lakukan starter beberapa kali supaya pompa bensinnya memompa terlebih dahulu. Sudah, senang? Oke Mas, jadi. Oke. Nah, dia mulai naik ya. Oh iya, naik dia. Naik. Oh, turunnya juga udah nggak cepat Mas. Ya. Nah, ketika ada di atas 2 bar, dia akan naik. Nah, itu kan tekanannya 3,5 ya. 3,5 bar, ini kita matikan. Ya. Dia harusnya nggak boleh drop langsung. Oke. Tertahan ya. Ya. Nah, ketika tadi sebelum dilakukan penggantian ini, dia langsung drop turun ke 0, Pak. Seperti ampere ini, ampere RPM. Ya. Ini kita, nah posisi kita on kan saja, dia udah standby. Iya, benar ya, langsung ya, kebuka. Sehingga mobil bisa langsung hidup ya. Nah, seperti itu, Pak. Oke. Wah, ilmu yang menarik ini Mas Ardi. Bagaimana sih cara kerjanya, ya kan ya? Ya. Nah, jadi ketika sudah kita ukur dengan alat ukur, semua terukur dan tepat. Oke, baik. Seperti itu, Pak Taufik. Baik, Mas Ardi, untuk proses seperti ini butuh berapa lama dan biaya servis seperti apa? Ya, untuk pembersihan atau misalnya kayak tadi ya, untuk pompa bensin seperti ini paling nggak butuh waktu minimal 1 jam. Minimal 1 jam. Dan paling lama-lamanya ya sekitar 2,5 jam lah ya. 2,5 jam. Untuk biaya servis, Mas, perbaikan seperti ini? Penggantian seperti itu 150.000. 150.000? 150.000. Oke, baik. Kawan-kawan yang mau ke AHPedia, AHA Motor, yang ke AHA Motor, servis dengan Mas Hardi dan kawan-kawan yang sedang sibuk di sana, silakan datang ke bengkel AHA Motor di Jombor. Baik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.